Ini banyak pertanyaan yang dikumpulkan oleh sahabat kita semua, Buya Yunal. Ya, Buya Yunal ternyata diam-diam mengkoleksi pertanyaan kawan-kawan seputar isu-isu yang berkembang tentang kajian-kajian kita selama ini. Ya, Buya Yunal ngumpulin ada lebih dari 30, cuma yang berkaitan dengan kita, terutama ribat dan saya pribadi, ada beberapa. Mungkin teman-teman sebagian menunggu jawaban ini. Nah, ini yang akan saya jelaskan pertama kali karena ini pertanyaan yang masuk ketika kita selesai ngisi kajian di Rans, ya, Rans tempat Raffi Ahmad. Dan saya tidak marah kepada siapapun yang memotong video, silakan, terima kasih Anda sudah memotongnya dan semoga Allah membalasi apa yang Anda lakukan karena sudah menyesatkan persepsi umat, karena kalam itu panjang lalu dipotong di tengah, ya, bahwa Ar-Razi terjebak kepada liberalisme, pluralisme, bahkan disebut tidak beragama. Kenapa? Menganggap bahwa semua yang disembah itu menyembah Allah, bahwa itu perkataan tidak benar. Itu teman-teman perlu kita jelaskan. Saya sedang menjelaskan tentang apa, ya. Yang saya jelaskan itu merujuk kepada beberapa karya para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya. Barangkali antum sering mendengar Imam Sidi Ahmad Tijani. Kita bukan sedang memanfaatkan namanya, tapi kan guru-guru kita punya sanad ke sana juga. Dan kita dapat sanad kitabnya juga dari beberapa masyayikh, ya. Ini ada di dua kitab, ya, ada di Jawahirul Ma'ani, ada di Al-Faid Ar-Rabbani, ya. Di halaman 32, ini kitab ditahqiq oleh seorang intelektual Mesir dan musnid juga, muhaddis juga, beliau juga sufi, salah satu penggerak Thariqat Tijani juga di sana, Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib, Ustaz Syariah di Kuliah Darul Ulum di Mesir, ya, Jamiatul Qahirah. Jadi beliau guru besar di Darul Ulum di Kairo, bukan di Al-Azhar, ya. Tapi beberapa masyayikh ngambil ilmu dari beliau. Di halaman 32 beliau sedang menjelaskan surat Ar-Ra'd dan surat-surat yang lain, ya, yang menyebutkan lafaz yang hampir sama, ya. Misalnya Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ini yang saya jadikan rujukan ketika saya menjelaskan itu di sana, karena kajiannya malam, sorenya saya habis baca kitab ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Walillahi yasjudu, ketika menafsirkan ayat, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'aw wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillahi, dan kepada Allah lah, yasjudu, sujud, man fis samawat, siapa saja yang di langit, itu pakai man. Man dalam bahasa Arab menunjukkan subjek aqil, yang berakal, bukan hanya ma, tapi man, ya. Man fis samawat, yang di langit. Yang di langit siapa? Malaikat, ya. Wal ard, dan di bumi. Di bumi siapa aja? Manusia dan jin. Manusia dan jin yang menyembah Allah secara yang aqil, yang man. Kita pakai mazhabnya ulama ahlul lughah. Berbeda nanti kalau pakai Ibn Arabi. Ibn Arabi menganggap man itu semuanya, ya, dalam beberapa penjelasan beliau. Tau'an wa karha, baik secara kepatuhan ataupun terpaksa. Antum menyembah Allah karena berilmu, mempelajari tauhid, mempelajari ilmu fiqih, ibadah, belajar tasawuf, lalu menyembah Allah, itu namanya tau'an, karena taat. Atau karha, ataupun dipaksa, terpaksa, karhan. Apa kata beliau, ya? Coba dengerin, ini bukan kalam saya, ini kalam Sidi Ahmad Tijani. Ada yang berani mengatakan beliau ini sesat, mengatakan beliau ini liberal, ada yang berani mengatakan beliau ini plural, silakan, ya. Saya bukan sedang berlindung lewat beliau, karena ini hanya salah satu referensi, ada referensi yang lain. Sebelum beliau sudah ada yang ngomong ini, ya. Fa kullu 'abidin aw sajidin li ghairillah
fi zahir fama abada atau fama abida wala sajada illa lillahi ta'ala. Maka kullu abid, setiap orang yang menyembah, setiap yang sujud li ghairillah, kepada selain Allah fi zahir, pada zahirnya. Berarti nyembah apa aja tuh? Nyembah patung, nyembah keris, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah angin, nyembah dewa, nyembah cincin, nyembah jimat, nyembah orang. Ada yang nyembah orang, nyembah bos kan ada juga kan? Ya, ada yang nyembah imamnya juga ada, ya, ada yang nyembah mursyidnya juga ada. Banyak. Fi zahir, pada zahirnya li ghairillah, dia ibadah sujud kepada selain Allah. Fama abida, pada hakikatnya tidaklah dia menyembah, wala sajada, tidaklah dia sujud illa lillahi ta'ala, kecuali kepada Allah Ta'ala. Alasan beliau apa? Li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albas, karena dialah sebenarnya yang bertajalli. Jadi ini bukan bab akidah, ini bab tajalliyat. Tajalliyat bukan ranah ilmu akidah, tajalliyat ranah ilmu dzauq. Ya, kita belajar bahwa ada batas-batas ilmu, ya, epistemologi ilmu. Kalau ilmu akidah, dia berasal daripada al-burhan aqliyah wan naqliyah, ya, seperti yang dirumuskan oleh para ulama. Misalnya Ibnu Khaldun menyebutkan kata aqliyah, al-burhan al-aqliyah, ya, argumentasi rasional, itu ilmu akidah. Maka jangan kemudian diadu antara pertanyaan dalam bab teologis dengan bab ilmu tasawuf, karena tasawuf ini wilayahnya bukan wilayah rasional, wilayahnya di atas rasio, bukan sesuatu yang bertentangan dengan rasio, gitu, ya, bukan yang bertentangan dengan akal, tapi dia di atas akal. Itu dua hal yang berbeda. Jadi irrasional beda dengan unrasional, gitu ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, ghair ma'qul itu beda dengan diddul aql. Ghair ma'qul tidak dapat dirasionalkan, bukan berarti dia tidak masuk akal. Itu berbeda dengan diddul aql, bertentangan dengan akal. Itu beda. Akal siapa dulu? Akal wali, akal ulama, akal para nabi itu besar. Akal mereka bisa memahami sesuatu yang berat. Li'annahu wal mutajalli, karena dialah yang bertajalli. Apa arti tajalli dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa lama itu kita enak, yang bernyata. Nggak enak ya bahasanya. Bahasa lama tuh. Kalau bahasa Inggris lebih gampang, manifest. Ya. Li'annahu huwal mutajalli, cause he manifest, gitu ya. Dia bermanifestasi fitil kal albas, pada objek-objek itu. Apakah namanya berhala, apakah namanya matahari. Matahari itu kalau Allah nggak izin, bisa nggak dia bercahaya? Maka Allah bersumpah wadduha, ya, demi matahari. Jadi ini bukan ranah akidah. Akidah itu ngomongnya benar salah, sesat benar, udah gitu ngomongnya. Kalau ini wilayah zauq, zauq ini bukan pada akal tapi pada kolbu, dan lebih dalam lagi masuk kepada ranah ruh. Sidi Ahmad Tijani berbicara pada bab ini, wa tilkal ma'budat kulluha tasjudu lillah, bahkan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sebenarnya sedang menyembah Allah, tapi karha. Kita menyembah dengan tawa, dengan rasa kesadaran, mereka menyembah bukan dengan kesadarannya, tapi memang sudah diciptakan Allah begitu, ya. Wa ta'buduhu wa tusabbihu khaifatan min satwati jalalihi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah, bertasbih karena takut terhadap
keagungan jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi teman-teman, insya Allah semua yang saya kalamkan itu kalau antum cari, insya Allah ada referensinya, ya. Karena saya juga berhati-hati mengkalam sesuatu, kecuali sesuatu yang kita dapatkan secara zauk, yang mungkin zauk itu antum belum ketemu di kitab, bukan berarti nggak ada kitabnya. Kitabnya ada, antum aja belum baca. Contohnya kayak gini, yang motong video saya itu, apakah dia membaca bagian ini? Kalau iya, seharusnya dia potong bagian ini aja. Lalu katakan bahwa Sidi Ahmad Tijani liberal, Sidi Ahmad Tijani plural. Berani? Antum berani? Tarekat Tijani salah satu akbarut turuq fil alam al-islami, salah satu tarekat terbesar di dunia, ya. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Tijani. Dan Masya Allah beliau memahami hal ini sudah sejauh itu, dan dia sudah lama loh. Dan kitab ini, kitab Tijari, ini dijual luas. Dijual luas. Ini kajian khusus untuk khawas. Enggak, ini kitab dijual secara komersial. Ya, kalau seandainya kitab-kitab ini nggak boleh, ngapain Dr. Rifat Fauzi mau kemudian mentahqiq dan mengizinkannya untuk dijual? Ya, ini bukan ilmu untuk khusus, ini sudah lama dalam kitab. Ya, nah, penjelasan ke belakangnya masih ya berkaitan. Ya, nah ini pertama, ini pertanyaan tentang ternyata di dalam kitab ini juga ada sama. Jadi ada dua referensi yang menyebutkan masalah yang sama. Tafsir beliau terhadap surat Ar-Ra'd ayat 15. Ya.